Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa, udara yang sehat, cuaca yang cerah. Mari kita berdoa untuk siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Engkau menyiapkan firman Tuhan yang terbaik untuk kami renungkan dan kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini, jangan ganggu saya, diambil dari Wahyu 3 ayat 19 sampai 22. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ketika masih muda, C.S. Lewis pernah meninggalkan imannya kepada Allah dan menyatakan ketidakpercayaannya terhadap agama. Ia berkata bahwa semua agama adalah mitos yang diciptakan oleh manusia. Bertahun-tahun kemudian, setelah mengakui Yesus sebagai putra Allah dan juru selamatnya, Lewis menulis di dalam bukunya yang berjudul Surprised by Joy, dikejutkan oleh sukacita. Dalam perbendaharaan, kata saya, tidak ada kata yang lebih saya benci selain kata campur tangan. Namun kekristenan terletak pada suatu pusat yang bagi saya saat itu tampaknya sebagai pencampur tangan tertinggi. Tidak ada tempat, bahkan di kedalaman jiwa seseorang, yang dapat dikelilingi dengan pagar kawat berduri dan dijaga dengan tulisan dilarang masuk. Padahal hal itulah yang saya inginkan, yaitu sebuah tempat seberapapun kecilnya di mana saya dapat berkata kepada orang-orang lain, ini urusan saya dan hanya milik saya. Ketika saya berhak berkata kepada Allah, tinggalkan saya sendiri, jangan ganggu saya. Namun Tuhan tetap mengejar kita dengan belas kasih-Nya yang pantang menyerah. Tuhan begitu rindu kita membuka pintu hati kita, lalu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan menjadi penguasa tunggal hidup kita. Karena hanya berjalan bersama Yesus, hidup kita mengalami kemenangan. Di Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, Kristus yang telah bangkit berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Karena anugerahnya, Tuhan terus mengetuk, siap untuk mengisi hidup kita dengan kasih-Nya. Kasih Allah itu gigih, namun Tuhan tidak pernah memaksa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau begitu setia, Engkau selalu mendekat dan mengajak kami semua untuk mengenal Engkau lebih lagi. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya kasih Allah tidak pernah berubah. Bahkan kasih-Mu sudah terbukti lewat penebusan-Mu di kayu salib sebelum kami bertobat.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biarlah kami terus setia mengikut Engkau dan taat kepadamu, juga untuk mengajak orang-orang di sekitar kami untuk mengenal Tuhan. Kami tidak mau hidup egois, dan jadikan kami alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.